Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan keafiatan. Oleh sebab iman adalah nikmat yang agung. Kalaulah bukan nikmat tersebut, niscaya kita tentu akan terasa berat untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan dan kajian kita tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kita alhamdulillah telah sampai pada kaidah, atau kita telah selesaikan kaidah yang ketiga, yakni Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Quran ini adalah sumbernya seorang atau hamba yang ingin mensucikan jiwanya. Nah, setelah kaidah ini, maka selanjutnya kita akan bahas kaidah berikutnya, al-qaidatur rabi'ah, ittikhadzul uswati wal qudwah. Kita mengambil atau menjadikan suri tauladan atau qudwah. Siapa yang kita akan jadikan uswah atau qudwah atau suri tauladan? Mengingat mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, kalau kita tidak mengikuti sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, niscaya kita tidak akan sampai pada tazkiyatun nafs yang kita harapkan. Karena di luar sana banyak yang melakukan atau mengikuti cara-cara mensucikan jiwa yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini landasan kita, siapa yang patut kita jadikan uswah, jadikan qudwah. Atau seperti anak trennya sekarang ini, siapa yang kita akan
jadikan fans, yang kita akan tiru, contoh. Maka ayat ini jelas mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Ya. Uswatun hasanah. Datang dengan bentuk nakirah kalau dalam tatanan bahasa Arab. Ya. Ini artinya apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat paripurna untuk dijadikan teladan, untuk kita contoh. Ya. Dari hal apapun. Nah, hal ini diperuntukkan untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Hal ini adalah untuk atau bagi siapa yang mengharapkan, menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan adanya hari akhir, dan dia senantiasa akan mengingat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang keruh, hati yang kotor tentu akan berat untuk terkoneksi langsung kepada Allah, apalagi meyakini akan ada hari akhir, dan lebih-lebih akan senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan, karena tidak ada manusia yang paling memahami, yang paling mengerti, yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi kita Muhammad SAW. Maka manusia yang patut kita jadikan qudwah, kita jadikan contoh lewat daripada ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan hadhil ayah al-karimah. Ayat ini yang mulia, ayat yang mulia ini aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Adalah landasan atau dasar yang besar, yang agung dalam meneladani pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam perkataannya, perbuatannya maupun kondisi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, menegaskan serta menjelaskan daripada ayat yang tadi kita bacakan. Ya. Maka sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, yakni Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, qala qaumun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala bahwa ada suatu kaum yang mengatakan pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan, sesungguhnya kami mencintai Rabb kami. Maka turunlah Al-Quran, turunlah ayat menegaskan yang tidak asing bagi kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti Nabi, yuhibbukumullah,
niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, dari sini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapapun yang ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang paling paham, yang paling mengerti, bahkan yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tahu bagaimana cara mencintai Allah, paham cara dan jalan agar sampai pada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah keniscayaan saat orang ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi tidak tahu caranya yang benar, maka mustahil dia akan sampai pada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terkait pensucian jiwa ini, karena yang paham betul, yang mengerti terkait bagaimana mensucikan jiwa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan diberikan penjelasan melalui wahyunya. Maka melalui inilah kita dianjurkan untuk berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah, meneladani ya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka ini akan menunjukkan dalilun ala sidqi mahabbatillah. Hal ini akan menunjukkan kejujuran, kebenaran ya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ittiba'a wal iqtida' bin nabi was sayra ala manhajihi al-qawim huwa 'ainut tazkiyah. Karena sesungguhnya mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhajnya yang lurus, inilah ya bentuk tazkiyah yang sebenarnya. Wala yumkin al-wusul ilaiha bighairi ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seorang itu akan sampai kepada tazkiyah yang sebenarnya tanpa mengikuti atau apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena banyak ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang melakukan, menamakan ya cara-cara, praktek-praktek ya yang dilakukan ini adalah dalam rangka mensucikan jiwanya. Ya. Salah satu contoh misalnya melakukan riyadhah tertentu ya. Ya. Ngerti ibu-ibu riyadhah maksudnya? Hah? Macam yoga ya. Apalagi itu? Ya. Ya, ritual-ritual, gerakan-gerakan tertentu yang itu akan bahasanya akan menenangkan jiwanya, akan mensucikan jiwanya, akan membawa kepada ya termasuk meditasi dan lain sebagainya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada menyontohkannya, tidak ada mengajarkannya. Dan bahkan sampai ada yang meyakini itu akan membersihkan atau akan menenangkan jiwanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyontohkan hal demikian. Maka Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa asyad. Mensucikan jiwa itu lebih sulit daripada mengobati badan yang sakit ya. Maka didapati banyak yang mensucikan jiwanya, salah satunya adalah dengan ya, entah itu berkhulwat ya, seperti tadi lagi disampaikan
dengan meditasi, dengan melakukan gerakan yoga dan lain sebagainya, bahwa hal itu sejatinya tidaklah pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka yang paling paham terkait tazkiyatun nafs, sebagaimana yang paling paham bagaimana mengobati sakit badan jasmani adalah dokter. Maka Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hum atba'ul qulub. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tabibnya, dokternya hati, dokternya jiwa. Ialah yang paling paham bagaimana mengobati, membersihkan dan menyembuhkan daripada hati-hati atau jiwa-jiwa yang sedang terindikasi penyakit. Maka hati-hati ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melakukan perkara-perkara yang sejatinya tidak pernah dicontohkan atau dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat sebuah hadis, tidak asing bagi kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang amalan tersebut tidak ada diperintahkan, maka amalan tersebut fahuwa raddun, ditolak, wa mardud ala sahibihi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu simpel. Ketika kita mencukupkan diri mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat. Ketika kita hanya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui sahabat, melalui tabi'in, melalui tabi'in, insyaallah kita akan selamat. Insyaallah kita akan bahagia, tidak hanya di dunia juga di akhirat. Dan hati kita pun akan terjaga dari berbagai macam penyakit hati bila kita menjaga, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi permasalahan adalah lebih-lebih di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah, Maka kalau kita tidak berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mengamalkan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang disebut dengan bid'ah. Ini yang sangat perlu kita perhatikan bersama. Maka perlu kita pelajari apa-apa saja yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting kita pelajari dan kita pahami, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena tidak ada satu jalan yang nantinya akan menyampaikan kepada ridha Allah, akan memberikan keselamatan dan keamanan dari berbagai tipu daya syaitan, kecuali dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk terkait tazkiyatun nufus, termasuk yang berkaitan dengan pensucian jiwa. Agar jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang sejatinya bukan akan mendekatkan kita kepada Allah, bukan akan mensucikan jiwa kita. Karena yang mampu mensucikan jiwa kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan meskipun niatnya ingin tazkiyatun nafs tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah kita akan dapatkan hasil yang diinginkan. Justru akan semakin kita menyimpang dan tersesat. Kalau semakin jauh kita tersesat, maka akan semakin sulit kita akan kembali kepada hidayah.
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kalau tersesat di jalan, salah jalan aja, salah jalur yang kita ambil, apalagi di ibu kota besar misalnya, itu putar baliknya tuh nggak ada 1-2 kilo tuh, bisa lebih itu akan memakan waktu. Apalagi lebih-lebih ini terkait dengan ya hidayah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah tersesat, ini yang bahaya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima adalah at-tazkiyatu takhliyah wa tahliyah. Ya, ada takhliyah, ada tahliyah. Ya, ini beda tipis ini. Ada kha, ada ha gitu. Ya, ada namanya takhliyatun, ada namanya tahliyatun. Ya, ada mirip. Yang pertama takhliyatun nafs. Takhliyah ini adalah tathhir, pembersihan. Ya. Kalau tahliyah menghiasi, ya, berhias. Ya. Nah, ini sunnahnya. Kita bersihkan dulu, baru kita hiasi. Ya. Nah, ini yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersihkan dulu hati kita, barulah akan bisa dihiasi dengan hal-hal yang baik. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Perhatikan kalimat tutahhiruhum, ya, ambillah dari sebagian harta mereka sebagai bentuk zakat atau sedekah untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ya, tutahhiruhum dulu, tathhirul qulub, dari penyakit-penyakit hati. Ya. Maka barulah dihiasi dengan fadail wal hasanat, dengan keutamaan-keutamaan, dengan kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak, ya, yang terpuji. Ya. Jangan macam orang yang malas mandi biar tetap wangi, maka perbanyak menggunakan parfum. Tapi begitu siang balik lagi. Nah, ini yang banyak dilakukan, ya. Kenapa? Lebih-lebih yang senang hal yang instan, ya, pengin cepat. Apa-apa pengin cepat. Belajar ngaji pengin cepat bisa, ya. Lagi kajian pengin cepat selesai, ya. Jadi apa-apa serba pengin instan. Padahal kalau kita lihat para salaf, ya, dalam talabul ilm itu luar biasa, ya. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, ya, untuk apa? Untuk mempelajari ilmu, terkait juga ilmu syar'i. Nah, kemudian kalimat wa tuzakkihim, ya. Kalimat tuzakkihim tentu berbeda dengan tutahhiruhum. Kalau tadi tutahhiruhum isyarah ila maqami takhliyah 'anis sayyi'at wa tathhiri adz-dzunub. Ya, ini kalimat tutahhiruhum menunjukkan kepada pembersihan dari berbagai keburukan. Dengan cara apa? Dengan kita bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi dampak dosa itu luar biasa. Ya, saking dahsyatnya, Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkannya sampai 40 lebih dampak. Ya, ibu-ibu bisa dibaca di salah satu kitab namanya Ad-Da' wad Dawa. Kayaknya sudah ada terjemahannya. Ya, kalau nggak salah sudah ada terjemahannya. Nah, karena begitu banyak pengaruhnya, efek daripada dosa tersebut, maka perlu dibersihkan dulu. Cara pembersihannya tentu bertaubat. Nah, setelah bertaubat
barulah wa tuzakkihim fihi isyaratun ila maqami tahliyati bil fadaili wal hasanat. Ya, ini adalah di dalamnya ada petunjuk ya, untuk menghiasi dengan berbagai keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan. Wa taqdimu tathhir ala tazkiyah min babi taqdimi takhliyah ala tahliyah. Ya, mendahulukan kalimat tathhir yakni mensucikan atau membersihkan ya daripada tazkiyah menghiasi min babi taqdimi takhliyah ala tahliyah. Ya, adalah merupakan bab pembahasan yang menunjukkan mendahulukan takhliyah ya, pembersihan daripada penghiasan. Nah, oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya disebutkan innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan kesalahan maka ditulislah atau adanya titik ya hitam pada hatinya. Satu kali kesalahan maka satu titik hitam ada dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Maka apabila ia ya menghapusnya atau mencabutnya, beristighfar, bertaubat, maka niscaya hatinya akan dibersihkan kembali. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Kalau ia kembali lagi, mengulang lagi ya melakukan ya kemaksiatan atau dosa atau kesalahan, maka akan bertambah noda hitam tersebut. Sampai apa? Sampai ya hatinya itu semakin keras, semakin berkarat. Wahwa ron, ya wahwa namanya ron, ya alladzi zakarullah, ya namanya ron atau noktah hitam yang berkarat, yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali janganlah ya bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Bal bahkan rana ala qulubihim, ya hatinya itu akan keras, akan berkarat. Kenapa? Sebab ma kanu yaksibun, karena ya dosa atau kemaksiatan yang dia perbuat. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita, taubat kita, jangan sampai kita menyadari karena kita melakukan dosa. Justru karena kita anak Adam yang senantiasa melakukan kesalahan, maka perbanyaklah kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena kita sadar, oh tadi kita melakukan kesalahan, oh tadi melakukan dosa, oh kemarin, oh tadi malam dan lain sebagainya, barulah kita beristighfar. Justru karena kita ibnu Adam khata'un, gemar melakukan kesalahan, gemar melakukan dosa, oleh sebab itulah kita memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahayanya begini, kalau kita meremehkan, mengabaikan ya dosa karena merasa itu kecil, maka itu akan bertambah besar bersamaan dengan seringnya diulang dosa tersebut, apalagi tidak segera bertobat darinya. Kalau hati sudah keras, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijara au asyadu qaswah. Ini akan bahaya kalau hati sudah mengeras,
lebih keras daripada batu, maka tidak akan pernah bisa dia akan menerima nasihat. Susah menerima nasihat. Ya. Siapapun yang memberikan nasihat, kalau hati seorang itu sudah keras, enggak mempan, dibacakan ayat apapun, didatangkan ya, mau tuan guru, mau kiai, bahkan malaikat pun diutus. Kalau hati sudah keras, maka akan sulit untuk menerima kebaikan. Ya, sulit akan menerima kebaikan. Dan sangat susah akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah lebih nyaman melakukan kemaksiatan daripada kebaikan. Ya, enggak betah. Dia akan lebih tenang, lebih nyaman ketika melakukan kemaksiatan daripada kebaikan. Agar kita tidak sampai pada kondisi seperti itu, maka perbanyaklah kita takhliyah, pembersihan dosa itu. Ya. Perbanyak kita beristighfar. Imam Hasan Al-Basri, ya, dalam sebuah riwayatnya disebutkan dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi, menceritakan bagaimana datang 3 orang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya, yang pertama tentang pacekliknya, ya, kemudian tentang rezeki, kemudian tentang anak. Ketiga-tiganya itu Imam Hasan Basri memberikan satu solusi saja, yaitu dengan mengamalkan dan memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar. Hal itu diambil dari surah Nuh. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku sampaikan pada kaumku, faqultu astaghfiru, istaghfiru, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Ya. Maka perbanyak, kalimatnya sangat singkat. 2, ya, astaghfirullah. Astagfirullah, kalimat sederhana, sangat ringan di lisan kita. Astagfirullah, astagfirullah. Mengendarai sepeda motor, astagfirullah. Lagi nyetir, astagfirullah. Ya. Semakin banyak kita mengucapkan istighfar, maka koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan cepat, dan hati kita akan semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kita itu lebih sensitif nantinya kepada kebaikan. Ya, dan kita itu akan lebih lembut dan lunak hati kita kepada kebaikan. Cepat kalau ada yang mengajak kebaikan tuh cepat mengindahkan, cepat nanggapinya gitu. Enggak lagi mengatakan yantar. Enggak lagi ada kalimat ente duluan deh. Bahkan akan terdepan. Kalau ada perkara-perkara kebaikan, dia akan terdepan. Gitu. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan, enggak mau ketinggalan. Kalau perkara dunia mereka ketinggalan, mereka tidak jadi masalah. Bahkan tidak ada ya kesedihan di dalam diri mereka, bahkan wajah mereka tetap tenang aja. Kalau dapat mereka terima, alhamdulillah. Kalau tidak jadi masalah. Gitu. Tapi kalau perkara akhirat mereka tertinggal, sekecil apapun perkara akhirat tertinggal olehnya, ini yang menjadikan mereka sedih. Ya. Maka perkara sunnah bagi mereka itu bukan lagi sunnah dalam hukum fikih. Itu menjadikan mereka wajib untuk melakukannya. Padahal itu adalah perkara sunnah. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Nah, ketika hati itu sudah terjaga kebersihannya, kesuciannya, maka cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa. Kalau itu ada, dia akan nangkap langsung nasihat,
dia akan dengarkan dengan baik, dia akan lega, senang. Senang ada yang mengingatkan, senang ada yang menasihati. Bahkan kalau ketemu temannya, pertama kali yang dia minta adalah tolong nasihati saya. Ya. Seperti itu. Makanya para ulama salaf itu kalau sudah saling menziarahi, itu saling meminta nasihat. Nasihati kami. Begitu ya, tarqiqul qalb, riqatul qalb, ya, lembutnya hati ya para ulama salaf. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi ya sebelum kita buka sesi pertanyaan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berjihad, yang sungguh-sungguh ya, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami berikan hidayah kepada mereka ya, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang perlu kita perhatikan dari ayat ini ya, yang pertama kalimat jahadu ya, kita perlu bersungguh-sungguh ya. Jangan hanya ketika perkara dunia kita betul-betul kerja keras ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperolehnya, untuk mendapatkannya. Tapi kalau giliran perkara akhirat, kita sangat santai ya, tidak ada sedikit pun kesungguhan dalam meraih perkara akhirat itu. Tapi kalau perkara dunia kita betul-betul sungguh-sungguh, nggak boleh telat ya. Kalau telat nanti bla bla dan lain sebagainya. Tapi kalau perkara akhirat ya telat dikit nggak apa-apa lah ya. Telat berjamaah ya, telat datang gajian ya. Kalau ustadznya bolehlah telat dikit. Nah, kalau ustadznya yang ditunggu ya, tapi nggak boleh juga, nggak boleh canda ya. Ya jahadu, harus sungguh-sungguh. Kalau perkara akhirat itu harus sungguh-sungguh ya. Nabi SAW bersabda, in tasdukillah yasdukka, jika kalian sungguh-sungguh jujur dengan niat kalian pada Allah Subhanahu wa taala, yasdukka, Allah akan mewujudkan ya, Allah juga akan membenarkan ya niat kita. Allah akan menyampaikan tujuan dan niat kita. Tapi kalau kita ya sekedar saja, apalagi hanya sebatas melepas kewajiban, ya nggak bakal berefek kebaikan kepada kita. Betapa banyak orang yang menunaikan sholat, mendirikan sholat ya, kenapa tidak sampai merubah ya akhlaknya, hatinya dan lain sebagainya? Karena memang nggak sungguh-sungguh dalam melaksanakannya ya, baik berawal dari wudhunya dan sampai kepada sholatnya. Kalau dia sungguh-sungguh jahadu ya, sungguh-sungguh dia melakukannya, niscaya lanahdiyannahum subulana, Allah akan tunjukkan, Allah akan berikan hidayah kepadanya ya, jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan-jalan setan ya, bukan jalan-jalan yang dibuat oleh setan, tapi jalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ridhoi. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Ini juga yang tidak kalah penting yang perlu kita perhatikan. La ma'al muhsinin. Ma'a itu adalah kebersamaan. Artinya apa? Allah akan senantiasa membersamai. Siapa yang dibersamai? Al-muhsinin. Al-muhsin, muhsin di sini bukan sekedar ia melakukan kebaikan untuk dirinya, tapi juga mengajak orang untuk melakukan kebaikan, itu orang muhsin. Jadi bukan
soleh personal, soleh pribadi, tapi juga mengajak, menyeru kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ia mampu melakukan hal itu, dia orang muhsin. Nah, orang muhsin pastilah akan dibersamai. Dari mana kita bisa memakai bahasa pasti? Ya ayat ini tadi, wa inna itu sudah taukid. Wa innallaha la ma'a, lamnya ini lam taukid juga. La ma'a, lamnya ini lam taukid kalau dalam kaidah bahasa Arab. Jadi apa? Ayat ini ada dua taukid. Jadi dua penegasan. Artinya apa? Tidak mungkin kita sanksi gitu. Pasti Allah akan membersamai. Kalau Allah sudah membersamai, kenapa harus ada keraguan, ketakutan, kecemasan? Ya. Jelas kebersamaan Allah. Allah nyatakan dalam ayat ini, wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah niscaya benar-benar membersamai orang-orang muhsin, orang-orang yang melakukan kebaikan. Baik, semoga bermanfaat penjelasan kami. Bila ada yang kurang jelas atau yang akan menambahkan, kami persilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya tambahkan sedikit. Kalau ada pertanyaan, ya saya jawab dulu. Baik, ini ada satu pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bolehkah kita mengikuti suatu kegiatan pelatihan yang diadakan oleh seorang yang mau mencalonkan diri jadi penjabat pemerintah? Syukran. Ya. Tahun politik. Baik. Yang pertama perlu dilihat pelatihan apa yang dilaksanakan. Ya. Kalau itu bermanfaat, ya artinya minimal untuk dunia kita. Ya. Kemudian yang kedua, lihat di sana ada nggak ikhtilat. Paham ibu-ibu ikhtilat di sini maksudnya? Ya, baik, kalau paham alhamdulillah. Ya, kalau tempatnya tidak ikhtilat, ya maka silakan. Ya, jadi kaidahnya adalah yaitu adanya kemaslahatan dan kebermanfaatan. Yang kedua adalah tempatnya, ya adanya ikhtilat apa tidak. Kalau ada ikhtilat, maka sebisa mungkin kita hindari. Ya. Karena ini zamannya ya, penuh dengan fitnah. Ya. Kemudian, ya saya kira dua hal ini bisa jadi sebuah ya kaidah bagi kita untuk melakukan sesuatu. Ada kemaslahatan, ya, kebermanfaatan, enggak. Kemudian pelatihan itu adanya ikhtilat atau tidak. Kemudian tambahan lagi satu adalah bahwa ini akan tidak membawa kepada fitnah, ya. Kalau tidak, ya fadhal. Karena ini kan yang bertanya ibu-ibu, takutnya ya karena tetap keluar rumah itu adalah atas izin suami. Nah, ini yang terlebih khusus zaman sekarang ini kadang-kadang agak jarang sekali ya mengikuti sunnah Rasulullah yang itu adalah meminta izin suami. Nah, sangat jarang. Ya. Baik, semoga dipahami. Kemudian berikutnya,
Bismillah, pertanyaan berikutnya, apakah diperkenankan membaca istighfar dengan nada kesal dan setengah berteriak Ustadz? Seperti melihat hal-hal yang tidak disenangi atau kaget. Jazakallahu khairan. Baik. Ini pertanyaan yang jujur ini. Jujur dan sesuai realita. Baik. Baik ibu-ibu, kalau kita lihat ya, apalagi melihat ya, kondisi yang ada ya, kalau kita bicara perbandingan ya, kalimat yang dikeluarkan ya, ketimbang saat marah itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, maka akan lebih baik mengeluarkan kalimat-kalimat yang positif atau kalimat-kalimat yang thayyibah. Bahkan pernah ketika kami tinggal di Lombok, ya, kami tinggal di Lombok sekitar 8 tahun, itu ada satu orang yang di pengajian ibu-ibu juga bertanya, ya, karena dia tuh mudah latah gitu, ya, mudah latah. Kalau dia latah selalu dia ucapkan kalimat-kalimat yang bukan negatif lagi ya, bahkan katanya jorok gitu. Maka apa yang kami berikan solusi? Ya biasakan dia memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, entah subhanallah, entah astagfirullah, bukan saat saja dia latah, tapi saat dia tenang, karena itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Terlepas dia nanti dia ucapkan dengan nada tinggi atau nada rendah atau oktav dan lain sebagainya, ya. Yang terpenting di sini adalah kalimat yang keluar dari lisannya itu adalah kalimat thayyibah. Itu akan lebih baik. Dan ya, orang-orang yang di sekelilingnya itu pun tidak akan terkena dampak negatif dari kalimat yang negatif yang dikeluarkan. Justru dengan dia mengucapkan kalimat yang baik meskipun dalam kondisi dia marah, ya. Kenapa? Berarti kalau orang marah masih bisa mengucapkan kalimat thayyibah itu luar biasa berarti. Walaupun dengan nada tinggi, ya. Nah, itu. Karena begini, di otak kita, ibu-ibu, saya sedikit ya bicara tentang neurolog, tentang otak. Jadi otak kita itu kalau sudah marah, itu biasanya otak neokortex kita dan PFC kita, tahu ibu-ibu PFC? Prefrontal cortex. Ibu kalau jari telunjuknya itu taruh di tengah-tengah kening kita, dahi kita. Nah, di dalam itu yang kita tunjuk itu posisi PFC kita. Ya, itu manajer otak positif kita tentang ilmu, ya, kebaikan-kebaikan, ya, itu ada di sana. Pada saat kita marah itu ketutup, ya, sehingga apa? Kalau sudah marahnya high level, maka apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, dia lakukan itu tidak dia sadari, nggak bisa dia kontrol. Makanya dia bahasakan lost control, ya. Lupa tuh hadis Nabi, la tagdob parod dada miroron la tagdob, lupa itu, padahal udah ngaji gitu. Karena apa? Karena dalam posisi marah. Makanya Nabi itu memberikan solusi. Kalau kita sadar kita sedang marah, kita ini kan ada mukaddimah, marah itu ada mukaddimahnya, ya, ya, bener nggak? Kan kita berasa nih ada sesuatu baik perkataan atau kejadian yang
mengundang kita marah, ya, maka apa? Maka ini yang dicontohkan oleh Nabi. Apa itu? Diam, diam, jangan merespon, kasih jeda, kita tenangkan jiwa kita, ya, yaitu dengan ucapkan istighfar, astagfirullah, ulangi astagfirullah, ya. Karena kita harus sadari, ya, kita harus pahami betul bahwa marah ini adalah madakhilus syaitan. Marah ini adalah pintu masuknya setan. Ini salah satu pintu masuknya setan, ya. Jadi kalau kita merasa ini mau marah ini gitu, kesel gitu, maka sadari jangan sampai ini akan berlanjut, ya. Maka tenangkan dengan entah dari berdiri duduk, ya, dari duduk berbaring, nggak mempan juga, uduk juga nggak mempan, mandi juga nggak mempan, berendam bu. Ya, kalau itu juga nggak mempan juga, banyak-banyak beristighfar ya bu, taubat lamanya, karena hati kita keras itu, ya. Jadi nggak apa-apa ibu-ibu, ya, lebih baik kita ucapkan kalimat thayyibah walaupun dalam kondisi marah dan kaget, ya, itu lebih baik ketimbang kita mengucapkan kalimat yang buruk, kalimat yang negatif, itu akan lebih tidak baik. Semoga bermanfaat. Ada lagi bu? Saya ingin sedikit berbagi ibu-ibu. Boleh bu? Boleh. Ya. Ibu kalau menarik nafas yang pertama kali bergerak itu dada apa perut? Coba tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Kemudian tarik nafas, mana yang bergerak pertama? Dada ya? Kalau bingung pegangan bu, kalau bingung pegangan. Baik. Ya. Selanjutnya, kalau ibu pingin, ya, ketika narik nafas, karena narik nafas yang tenang itu akan menghasilkan ketenangan, itu adalah yang diawali dari perut bu. Hembusan dari hidung, hembuskan dari apa? Tarik dari hidung. Usahakan perut yang pertama kali yang bergerak. Itu namanya nafas diafragma bu. Ya, tarik, kemudian keluarkan pelan-pelan dari mulut. Ya. Ibu kalau merasa tidak ada ketenangan sambil beristighfar itu, usahakan yaitu dari ya silakan dilatih di rumah lah bersama dengan suami dan anaknya. Cukup ya? Ada lagi ibu pertanyaan? Kalau tidak kita cukupkan. Kalau ada
Ya, alhamdulillah senang. Ya. Ada kira-kira ibu-ibu? Cukup? Alhamdulillah. Baik, kita akan cukupkan. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.